Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini saya berpergian bersama dua rekan saya, yaitu Mas Agung dan Bu Ines, akan sedikit membahas tentang penerapan dari kedudukan dan peran ASN di NKRI. Ya. Sebelum acara ini kita sudah melakukan swab antigen dan sudah vaksin semua ya. Sudah. Nah, jadi kita lepas ya. Iya, oke. Agak seger ya. Iya. Nggak panas kan ya? Gimana tuh guys ya? Aman? Aman. Aman. Saya sedikit tidak aman. Karena biasa memanfaatkan latih sudah ada. Oh iya, orang sibuk ya? Orang sibuk, urus anak istri ya, calon anak ya. Semoga lancar ya Mas. Amin. Amin. Gimana sekarang Mas Agung sehat? Alhamdulillah sehat, tidak ada kendala apapun, badan sehat, jasmani dan rohani. Alhamdulillah. Bu Ines gimana? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah sehat ya. Kita kali ini akan membahas sedikit aja ya, mungkin karena waktu yang terbatas, yaitu tentang whole of government, yaitu gimana menurut jenengan? Itu kalau itu menurut saya pribadi adalah sebuah bentuk kerjasama dengan sektor yang lain terkait dengan instansi kita masing-masing. Kebetulan saya di SD, yang juga kaitan kita banyak sekali, ada dari orang tua siswa, ada puskesmas juga, kita juga kerjasama sama basnas juga terkait dengan bantuan untuk siswa yang membutuhkan. Luas ya, jadi lintas sektor sama orang tua siswa sama lembaga-lembaga lain juga ya. Kalau Bu Ines apa? Kalau dari saya kurang lebih sama dengan Pak Agung karena kan saya juga berasal dari instansi yang sama, cuma beda SD ya Pak. Ya. Jadi whole of government menurut saya ya sebuah kolaborasi antara baik itu antara orang tua dengan guru ataupun dari sekolah itu dengan instansi lain seperti itu. Jadi secara umum ya, terutama ya, secara pandangannya yaitu tentang kolaborasi antar individu maupun lintas sektoral dalam mencapai satu tujuannya, gitu ya. Nah, perkara dari ini, dari praktek kita sebagai ASN, penerapan kita, kedudukan kita, kan nggak mungkin kita tiba-tiba melakukan sesuatu dengan panduan aja, tapi kita juga mencontoh dari orang yang sudah ada, gitu ya. Sedangkan contoh itu kan tidak semuanya baik, ya. Ada juga yang nakal, gitu ya. Nah, pernah nggak sih Mas Agung sama Bu Ines melihat contoh yang nakal gitu atau contoh yang tidak sesuai sama ketentuan? Seperti itu. Gimana dari Bu Ines dulu? Yang ya mungkin banyak ya, cuma kalau dari instansi saya ya yang aman lah. Aman. Termasuk beda berarti ya. Iya saya juga aman. Oh, iya. Mungkin saya pernah dengar dari teman instansi lain juga ya ada sedikit yang nakal. Contohnya itu ya datang terlambat ataupun ya di tengah-tengah jam kerja dia bolos, dia makan di luar. Ini guru ya? Ya, Oh. tapi bukan di instansi saya. Oh iya. Kalau Mas Agung gimana? Kalau saya kebetulan sama juga semuanya jelas. Oh, iya. Mantap ya. Pimpinannya pun sudah bagus, pengalaman kepalanya. Ada kebetulan ada pengalaman pribadi ketemu sama teman ketika sudah selesai. Ada di luar itu ada teman saya sudah masih jam kerja masih itu tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Kabur berarti? Kabur gitu. Padahal itu sebagai seorang guru, padahal hari itu masih dalam proses ujian. Itu disidang nggak tuh sama satpol pp yang belum tidak sih. belum ya? Belum. Kayaknya akan Oke. Itu laporan mungkin ya. Ya jangan sampai kita seperti itu ya. Menurut jenengan semua dari Bu Ines sama Mas Agung gimana terhadap perilaku yang tadi yang bolos atau datang telat atau pulang duluan mungkin? Gimana Mas Agung? kalau menurut saya juga bagus. Karena kita sebagai seorang ASN yang mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat harus diperbaiki. Sorry Mas, kita deketin mic-nya ya. Oh iya. Maaf Pak. Harus diperbaiki sifatnya seperti itu karena kita juga niatkan kerja untuk mendapatkan pahala. Jadi tidak hanya gaji yang kita dapatkan, pahala juga seperti itu. Jadi lagi-lagi bukan hanya kepada gaji, tapi kita juga lihat pada tugas seperti itu. Ya, jadi dari dunia sama akhirat ya. Iya. Kalau dari dunia gimana? Kalau dari saya ya betul kata Pak Agung harus memperbaikinya itu. Apalagi kalau dari saya sendiri kan guru itu kan singkatannya bulan ditiru. Jadi Orang Jawa ya? Iya. Jadi perbuatannya itu kan harus dicontoh dan bisa ditiru oleh siswa-siswa kita. Jadi
sebagai ASN maupun sebagai pelaksana tugas profesi sebagai guru juga harus menjadi contoh gitu Iya, ya. betul. Nah, tapi kan praktek-praktek kan nggak cuma itu ya. Kadang-kadang ada juga yang buat permusuhan dalam artian gini. Kan mesti tuh ada tuh grup dari guru atau antar instansi nge-share bahwa terus ini kira-kira berpotensi untuk menimbulkan perpecahan. Ada nggak sih kayak gitu dari Mas Agung maupun Bu Ines? Kalau saya pribadi ada, Pak. Karena itu ya proses pengetahuan setiap itu berbeda-beda. Terlebih bagi guru yang sudah berumur dan mendapatkan informasi yang entah dari mana sumbernya karena kurang pengetahuan dan lain-lain asal manusia saja. Sebaiknya nanti kita sebagai anak yang milenial dan melek teknologi lebih baik mengedukasi atau memberikan masukan pada beliau untuk yang sudah itu dan lebih berhati-hati. Tapi dengan tentunya dengan sikap yang baiklah, tidak mengintimidasi. Jadi adanya ketidaktahuan sebenarnya ya, terutama yang generasi lama gitu ya. Tapi tidak semua yang seperti itu Mas. Oh tidak semua. Oknum ya, oknum. Kalau di Bunda sebenarnya ada yang disengaja? Disengaja mungkin tidak ya Pak. Ya kira musuhan individu tapi bawa-bawa temennya kayak gitu ada nggak? Nggak ada sih, nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau dari peran kepala sekolah ya, dari Iya. peran kepala sekolah gimana? Kalau misal di instansi dari Bu Ines maupun Pak Agung yang kayak gitu, wah ada yang mulai ribut nih baik secara WhatsApp atau secara langsung, dia menebar kebencian kayak gitu. Ada peran dari pimpinan instansi atau kepala sekolah? Ya, jadi peran dari kepala sekolah di sekolah saya sendiri ya, kalau ada kejadian seperti itu ya segera menyelesaikan Pak. Bagus ya, berarti Iya. cepat tanggap ya? Iya, cepat tanggap. Oke. Tapi kan gini Bu, di sekolah-sekolah kan kadang nggak semuanya, manusia nggak semuanya satu agama tuh, semua ASN. Iya. Atau sukunya juga ada yang Jawa, Sunda, macam-macam. Iya. Kalau dari Bu Ines maupun Mas Agung gimana? Kontak atau komunikasi antar individu di situ, apakah baik-baik saja atau kadang-kadang ada crash ya gitu? Dengan Mas Agung ya? Kalau di lingkungan saya, alhamdulillah semuanya baik, Pak. Dari latar belakang Rukun ya berarti ya? rukun, semuanya harmonis. Harmonis. Kita bekerja sama dengan baik sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Jadi tidak ada crash lah, atau tidak ada yang melihat latar belakang. Semua di situ semua bekerja, semua keluarga. Profesional ya, profesional sebagai profesi guru ya, profesional saja dan baik seperti ini. Kalau sholat ya ada waktunya sama tempatnya ya, Iya, semuanya difasilitasi. difasilitasi. Oke. Baik ya berarti semuanya. Akunya sudah sama ya. Saya juga sama. Alhamdulillah. Jadi dari semua faktor-faktor tersebut itu menandakan kalau ASN di sekitar kita itu bisa melaksanakan tugasnya dalam pelayanan publik, yaitu dalam hal kayak guru itu di muridnya antar profesi maupun di lintas sektor gitu ya, dan juga bisa menjalin hubungan kerukunan antar umat beragama maupun antar suku gitu ya, jadi non sara gitu ya. Iya, non sara. Oke, cukup. Ada yang mau ditambahkan? Saya sedikit menyampaikan Iya. pesan-pesan buat teman-teman. Iya, boleh. Tentang ASN. Mari kita jaga yang berbaik ASN, kita tingkatkan kinerja kita setiap harinya, ikhlaskan dalam bekerja. Mudah-mudahan selain gaji, pahala juga menanti kita. Amin. Seperti itu. Oke, dari Bu Ines? Cukup Pak. Oke, setuju. Sekian bincang-bincang dari kita ya. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan banyak ilmu ya. Kita tutup dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. ASN beraneka, ASN melayani.